Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan eh, perancangan database untuk kelas 6 di SD Islam Al-Azhar 16. Dengan kami kelompok 8 beranggotakan saya sendiri Ilmi Ahmad Haidar dengan NIM 70 dan teman saya Susilo Firmansyah dengan NIM 83. Latar belakang masalah. Kemajuan teknologi yang serba canggih di era modern ini merupakan tuntutan bagi pelayanan dari organisasi bisnis manapun. Organisasi tersebut harus berusaha untuk memberikan pelayanan yang dengan memberikan informasi secara cepat, tepat, dan efisien demi kelangsungan bisnis mereka. Hal ini hanya akan terjadi jika semua data yang diperlukan terkumpul, tersusun, dan terorganisir dalam satu basis data atau database. Basis data atau database juga difungsikan untuk menyimpan data penting. Dalam kasus ini akan dibentuk dan dirancang database khusus untuk siswa kelas 6 SD Islam Al-Azhar 16 Cilacap untuk memudahkan guru untuk manajemen muridnya, dikarenakan masa paling riskan kehilangan data adalah pada tahun ke-6 di sekolah dasar. Selanjutnya ada tujuan. Berdasar latar belakang di slide sebelumnya, dapat disimpulkan tujuan masalah yaitu bagaimana cara membuat database untuk kelas 6 di SD Al-Azhar. Dan beberapa poin penting sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita akan membuat database untuk siswa, khusus untuk siswa kelas 6. Yang kedua, mahasiswa menggunakan SAMPIPI untuk membuat database lokal untuk mengakses SQL, sekaligus untuk mengakses SQL. Yang ketiga, mahasiswa menggunakan perintah-perintah SQL pada MySQL. Ada data definition language, data manipulation, SQL function, dan join table. Untuk file soft copy data muridnya ada di link berikut. Tempat dan lokasinya yaitu ada di Jalan Galunggung. Tempatnya SD Islam Al-Azhar ada di Jalan Galunggung nomor 8. Wanasari Sidanegara, Kecamatan Cilacap, Tengah, Kabupaten Cilacap. Yang pertama kita memasuki materi yaitu normalisasi tabel. Yang pertama ada tabel yang tidak normal atau anormalisasi. Nah, kita akan pecah ke dalam normalisasi tabel tingkat 1NF. Tingkat 1NF yaitu kita menghilangkan dari anormalization, kita menghilangkan kelas, nama kelas, dan wali kelas. Untuk tabel guru, mata pelajaran, dan jadwal masih sama. Kita hanya memecah tabel pertama menjadi ada tabel kelas, yaitu ID kelas dan nama kelas. Dan sekaligus tabel guru ya, jadi tabel guru wali kelas wali kelas kita masukkan ke tabel guru. Nah, tabel guru kita tambahkan ID guru dan jabatan. Jadi kita bedakan ada guru bidang dan guru kelas. Lalu selanjutnya di jadwal masih oke, belum diubah, belum ditambahkan sesuatu. Lalu ke tingkat 2 lanjut. Nah, di tabel pertama tadi di tabel murid kita tentukan primary key-nya tuh di di bagian NIS. Dan di tabel kelas ada primary key di ID kelas. Lalu tabel jadwal ada primary key. Di tabel jadwal kita tambahkan ada ID hari. Jadi primary key. Lalu selanjutnya tabel mapel. Tabel mapel dengan primary key, ID mapel, dan pelajaran, lalu ID guru. Guru yang mengajar pelajaran di mata pelajaran tersebut. Lalu ada tabel guru, ID guru, primary key-nya di dalam ID guru, lalu ada nama, jabatan, dan mereka mengajar materi apa. Lalu selanjutnya ada ERD, and tissue relationship diagram. Di sini kita punya
5 entitas atau tabel ya. Tabel murid, tabel jadwal, ada tabel mapel, ada tabel kelas, dan guru. Dengan atribut sebagai berikut, bisa diperhatikan ya. Lalu kita menentukan relasi dan kardinalitas pada entitas dan atribut tersebut. Yang pertama ada mempunyai. Relasi ini merupakan relasi antara entitas siswa dan kelas, di mana memiliki makna bahwa siswa mempunyai kelas untuk belajar. Kardinalitas relasi antara siswa dan kelas adalah many to one, karena ada banyak siswa yang mempunyai satu kelas yang sama, atau dengan kata lain dalam satu kelas terdapat banyak siswa. Lalu yang kedua ada diampuh. Relasi ini merupakan relasi antar entitas mata pelajaran dan guru, di mana memiliki arti bahwa mata pelajaran diampuh oleh seorang guru. Kardinalitas relasi antara mapel dan guru adalah many to one, karena beberapa mapel boleh diampuh oleh satu orang guru. Lalu selanjutnya ada mengambil. Relasi ini merupakan relasi antar entitas siswa dan mata pelajaran, di mana memiliki makna bahwa siswa mengambil mata pelajaran pada setiap periode kelas. Kardinalitas relasi antara siswa dan mata pelajaran adalah many to many, karena siswa mengambil mapel lebih dari satu. Lalu yang terakhir ada memiliki. Relasi ini merupakan relasi antara entitas mapel dan jadwal, di mana setiap mapel telah ditetapkan jadwalnya, baik waktu dan tempat. Kardinalitas relasi antara mata pelajaran dan jadwal adalah many to one, karena satu mapel memiliki banyak jadwal pada kelas lain. Lalu di sini ada tabel ARD, ada ARD siswa. ARD siswa mempunyai kelas, dia dari many to one, karena tiap siswa hanya memiliki satu kelas. Lalu ada siswa ke mata pelajaran. Nah, ini many to many dengan kardinalitas relasi mengambil. Ini karena tiap siswa mempunyai banyak mata pelajaran. Lalu selanjutnya ada relasi antar mata pelajaran dan guru dengan kardinalitas diampuh. Jadi mata pelajaran dari banyak mata pelajaran hanya diampuh oleh satu guru. Itu many to one. Lalu ada relasi dari mata pelajaran ke jadwal dengan kardinalitas memiliki. Nah, dia menggunakan many to one karena setiap mata pelajaran hanya memiliki satu jadwal di tiap kelas. Oke. Lalu yang selanjutnya implementasi ke dalam database dengan DDL atau Data Definition Language. Di sini kita membuat database DBLSR dengan perintah create. Lalu ini tabel di dalam database kita membuat tabel murid. Ini sesuai dengan entitas dan atribut tadi yang di atas. Ada tabel murid, tabel jadwal, tabel mapel, lalu ada tabel kelas, tabel guru. Dan bisa dilihat di dalam database Al-Azhar terdapat database yang telah dibuat tadi. Lalu ada perintah alter tabel murid. Di dalam tabel murid kita tambahkan ID kelas dengan karakter sepanjang 2 dan not 0. Nah, di sini untuk alter ini untuk mengubah struktur tabel. Alter di sini digunakan untuk menambah di dalam tabel murid, kita menambahkan ID kelas untuk memberi keterangan kelas pada setiap murid. Jadi murid tuh harus mempunyai keterangan kelasnya. Jadi misalnya murid A di kelas 6A, murid B di kelas 6B, dan murid C di kelas 6C. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada drop. Di sini untuk menghapus tabel jabatan ya. Di sini ada tabel jabatan. Karena tabel jabatan tidak terpakai, jadi kita drop saja untuk dihapus. Lalu ada perintah select. Jadi kita bisa menggunakan perintah select bintang. Bintang itu adalah root menuju root dari nama tabel. Jadi kita select root dari nama tabel. Nah, semisal kita tampilkan tabel murid. Nah, nanti kita jalankan, maka tabel murid akan terpampang di SQL. Nah, di sini digunakan untuk memilih dan menampilkan data ya.
untuk menampilkan data di dalam seluruh tabel pada database Al-Azhar. Lalu selanjutnya ada insert. Insert ini untuk menyisipkan data ke dalam tabel. Di sini cara penggunaannya adalah insert into nama tabel yang akan diisi. Kolom 1 itu diisi dengan atribut dan value. Value itu isi dari atribut itu. Semisal kolom 1 ada NIS. Nah, value nilai 1 harus cocok dengan atribut NIS tadi. Semisal NIS-nya 001. Nah, kolom 2 mungkin bisa diisi dengan nama lengkap. Jadi di nilai 2 kita isi dengan nama lengkap. Contohnya Susilo Firmansyah atau Muhammad Haidar gitu. Nah, selanjutnya ada update. Di sini update di sini saya gunakan untuk mengubah data ID mapel dalam sebuah jadwal ya, dalam sebuah tabel jadwal. Yang sebelumnya adalah PCOK atau Penjas Orkes diubah ID-nya menjadi TFDZ. TFDZ yaitu untuk pelajaran tahfizul Quran di dalam ID hari. Sorry. Di bagian ID hari. ID hari di sini ada SL6A bertuju untuk hari Selasa di kelas 6A. Jadi saya mengubah ID mata pelajaran PJOK pada hari Selasa di kelas 6A menjadi TFDZ atau Tahfizul Quran. Oke, selanjutnya ada delete. Delete di sini saya gunakan untuk menghapus data dari tabel jadwal dengan ID hari CM6C untuk jadwal mata pelajaran di hari Jumat. Jadi CM itu tertuju untuk hari Jumat, 6C itu ID kelas. Jadi Jumat di kelas 6C. Jadi saya hapus hari Jumat di jadwal hari Jumat di kelas 6C. Lalu selanjutnya ada SQL function. Nah, di sini saya menghitung dengan SQL function dengan perintah count. Count itu hitung. Jadi saya select count dalam kurung itu dari NIS ya. Saya hitung NIS dari tabel murid. Saya hitung berapa banyak baris NIS di tabel murid. Nah, bisa terlihat di situ hasilnya ada 18 baris. Lalu selanjutnya ada SQL function yang fungsi string ya. Ini mid x. Nah, perintahnya mengambil data berdasar string dari jumlah n karakter dari string x di sebelah kanan dan kiri. Nah, di sini saya select fruit from tabel murid. Jadi saya mengambil dari tabel murid di mana di tengah saya mengambil tempat lahir dengan panjang dari 1 hingga 10. Nah, di sini saya akan mencari variabel karakter yang bernama Cilacap. Jadi saya di sini mencari ada berapa anak sih yang lahir dari yang tempat lahirnya di Cilacap gitu. Nah, sini bisa dilihat di tabel hasil dari itu Cilacap semua. Oke, mungkin sampai situ ya kesimpulannya dari pengerjaan database tersebut. Untuk menyimpan data kelas 6 ya berhasil dibentuk dan ditambah ke local server SD. Mungkin cukup sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.